Hadirin rahimakumullah, kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini, ya, kalau mau lihat potret orang merdeka di zaman ini belum lama nih. Ini saya sambungin nih, tapi nggak ada di sini. Baca berita sekitar 2 minggu lalu, ya, atau bahkan 3 minggu lalu, ya. Ada perwakilan dari organisasi Islam di Afghanistan namanya Taliban yang datang ke Indonesia diterima oleh Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, baca beritanya ya. Terus datang ke MUI, datang ke kantor PBNU. Siapa ini orang? Ini orang dari planet mana nih? Ya kan? Nah, saya mau ceritain itu kalau ntar lihat lagi di koran di mana ada fotonya, dia lagi pada jalan, depannya ada Yusuf Kala Wakil Presiden, tuh lah potret orang-orang merdeka tuh. Jadi saya mau ceritain Taliban siapa sih Taliban? Taliban tuh lahir, ya. Taliban lahir itu awal tahun 90-an ketika Afghanistan baru perang lawan Rusia. Rusia cabut dari Afghanistan. Waktu itu bukan Rusia ya, Uni Soviet cabut dari Afghanistan. Habis cabut dari Afghanistan berantakan tuh Uni Soviet, pecah-pecah jadi Rusia, jadi negara-negara kecil. Kenapa dia hancur runtuh di Afghanistan tuh? Karena perang 10 tahun 79 sampai 89 perang di Afghanistan, hancur Uni Soviet, pecah-pecah berantakan. Dan main-main sama bangsa Afgan. Hari ini Amerika berantakan perang di Afghanistan. Jadi Afghanistan luar biasa. Kuburannya imperium dunia tuh. Bahkan dari zamannya Alexander the Great, Iskandar yang agung, itu pernah bikin syair, dia bilang, saya berdoa kepada Tuhan, saya berlindung kepada Tuhan dari 3 hal. Pertama, sengatan kalajengking. Kedua, terkaman binatang buas. Yang ketiga, dendam bangsa Afgan, kata dia. Jadi bangsa Afgan ini terkenal dulu penakluk, tangguh. Tapi kemudian mereka kemarin datang ke sini. Siapa Taliban? Taliban lahir awal tahun 90-an karena waktu itu Afghanistan ditinggal oleh Uni Soviet. Kemudian terjadi perebutan kekuasaan, banyak kriminalitas karena habis perang gak ada pemerintahan. Lalu muncullah sekelompok orang santri, maka namanya Taliban, itu bahasa Arab, Taliban. Tolib itu pelajar, yang dipimpin oleh Mullah Muhammad Omar. Ngapain? Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi di desa-desa kalau ada, kan semua pakai pedang senjata, ada perampok, orang main judi apa sama mereka dibubarin. Berawal dari 19 orang pemuda, ya, keliling kampung-kampung. Lalu masyarakat senang sama mereka. Kalau ada mereka datang, kampungnya aman. Akhirnya mereka minta, gimana dong kalau bisa jangan cuma keliling-keliling terus pergi. Habis keliling tinggalin 1 orang anggota kalian di kampung ini biar aman. Kan santri, akhirnya ditinggal 1 kampung, suruh ngajarin agama, suruh jadi imam di masjid, begitu. Terus ini pertama kali gerakan itu di distrik namanya Spin Buldak. Namanya Spin Buldak nama distriknya, dekat di daerah Kandahar. Lalu gerakan ini membesar di Kandahar sampai tahun 94 menjadi gerakan besar. Ya, kemudian mereka merebut kekuasaan di Afghanistan. Faksi-faksi yang bertikai sama mereka semuanya disuruh diam. Kalau nggak mau diam diperangi. Lalu mereka rebut kekuasaan. Lalu mereka berkuasa membentuk pemerintahan Islam Taliban, Imarah Islam Taliban namanya. Ya, betul-betul established tahun 94 lah ya, dan seterusnya sampai tahun 2001 setelah terjadi peristiwa 11 September. Dari tahun itu Taliban berdiri sampai 2001, mereka menegakkan syariat Islam secara murni ya. Jadi nggak mendirikan Republik Afghanistan, nggak, Imarah Islam Afghanistan namanya. Murni syariat Islam. 2001 11 September WTC runtuh, lalu dituduhlah pelakunya adalah para muhajirin, orang-orang Arab yang tinggal di Afghanistan, yang kita tahu nama salah satu namanya Osama bin Laden misalnya rahimahullah dan lain-lain. Lalu Amerika minta agar Taliban menyerahkan orang-orang itu untuk ditangkap karena dituduh pelaku serangan 11 September. Nah, saya ingat sekali saya baca pidato surat terbuka Mullah Muhammad Omar sebagai Amirul Mukminin, pimpinan Taliban. Dia bilang apa? Urusan Osama bin Laden bukan urusan pribadi, tapi itu urusan umat Islam. Saya tidak akan menyerahkan Osama bin Laden kepada Amerika. Kalau Amerika mau maksa, perang aja sama saya mendingan. Susah nemuin orang sesoleh itu zaman sekarang. Dia pertaruhkan negaranya untuk melindungi tamunya, muhajirin muslim saudaranya. Zaman sekarang dikasih nih daripada nyusahin lo sono. Kan begitu kira-kira ya kalau logika orang Indonesia, dijual kalau perlu. Ini orang luar biasa, soleh. Apa resikonya? Diserang Afghanistan dari tahun 2001 sampai sekarang perang belum berhenti 18 tahun.
Takluk enggak. Ini saya ceritain. Tahun 2010, tahun 2009 Amerika udah mulai galau. Jadi galaunya mereka 2009. Duit habis, enggak menang-menang. Pemerintahan udah dibuat di Afghanistan, pimpinannya namanya Hamid Karzai, rakyatnya dukung Taliban, bukan dukung Hamid Karzai. Pusing 2009 Amerika, Taliban dulu diapain? Dicap sebagai gerakan teroris. Mana bisa pimpinannya kayak kemarin tuh pergi ke sini jalan nggak bisa, di bandara udah tangkap teroris. Tapi tahun 2009 Amerika bingung. Karena Amerika punya prinsip no negotiate with teroris. Tidak ada negosiasi kepada teroris. Maka Taliban statusnya diganti dari teroris jadi insurgen. Insurgensi itu separatis. Kalau sama separatis boleh berunding. Diem-diem, ngumpet-ngumpet, malu-malu nih bule pada Amerika. Dia bikin perundingan sama Taliban pertama kali tahun 2010 di Munchen, Jerman, difasilitasi oleh Qatar. Itu pertemuan pertama. Apaan? Mereka minta gimana kalau kita sekarang berunding? Udah ampun Amerika perang. Mau Taliban oke, tapi dengan syarat satu, kami hanya mau berunding dengan Amerika, bukan dengan pemerintahan boneka Afgan. Dan kami mau berunding bilateral berdua, yang lain-lain tuh nonton aja udah, nggak dibawa PBB, nggak mau. Pokoknya syaratnya setumpuk. Kami mau berunding kalau begini. Amerika awalnya ngulur-ngulur, nggak mau lama-lama akhirnya syaratnya diturutin, akhirnya sampai duduk bersama berunding. Syarat terakhir apa? Kami minta petinggi-petinggi Taliban yang tertangkap dibebaskan. Dan Taliban punya kantor perwakilan di Qatar, Doha. Akhirnya Taliban bikin kantor perwakilan di Doha, ya kayak duta besar begitu. Tawan-tawanan dibebaskan, berundingnya di situ sama Amerika. Sampai sekarang dan kemarin terakhir beberapa bulan lalu Amerika nyerah. Permintaan Taliban apa? Satu doang, Amerika angkat kaki dari bumi Afgan. Kalian penjajah, angkat kaki. Dan itu aja permintaannya. Itu aja udah berunding berkali-kali, itu aja permintaannya. Dan dia mau berunding dengan Amerika, syaratnya semua pasukan NATO dari negara lain angkat kaki dari Afgan. Dan itu semua dituruti oleh Amerika. Jadi saya bayangkan. Sekarang Amerika udah turut, ya udah kami angkat kaki dari Afghanistan. Nyerah, ampun, up, angkat tangan. Tapi Amerika mesti minta syarat. Apa syaratnya? Sebelum kami angkat kaki, tolong Taliban bikin pemerintahan bersama dengan rezim yang sekarang berkuasa. Rezim yang berkuasa presiden namanya Ashraf Ghani. Ini boneka Amerika. Taliban nggak mau. Nggak. Urusan Afghanistan itu urusan kami, bukan urusan kalian. Tugas kalian angkat kaki. Selesai angkat kaki, nasib Afghanistan ke depan itu urusan kami, bukan kalian. Nggak perlu ikut campur. Tuh kira-kira gitu bahasanya. Dan Taliban sampaikan dalam semua perundingan, baik di Moskow, di mana-mana atau perundingan ditontonin sama negara lain, dia bilang apaan? Kalau Amerika angkat kaki dari Afghanistan, urusan pemerintahan Afgan urusan kami, dan kami akan menegakkan syariat Islam secara murni di bumi Afgan. Ini contoh orang merdeka nih. Dulunya, mohon maaf, kayak curut teroris, kemana-mana diburu orang. Sekarang dia datang ke Indonesia, yang ngundang siapa? Menteri Luar Negeri, karpet merah, diterima wakil presiden. Bukan main kan? Dengan bangganya, dengan pakaian Islam sorbannya lengkap dia datang. Kenapa? Saya Taliban, saya Muslim. Hebat luar biasa. Ya. Kemana-mana nggak diapa-apain, merdeka dia. Dan terang-terangan bilang kami mau negakin syariat Islam demi Afgan. Kenapa? Suka nggak suka. Yang dulu tahun 2000-an awal kalau saya ngomong begini nih ceramah, langsung dibilang radikal, teroris, Taliban teroris. Sekarang saya berani ngomong, kenapa? Nggak teroris, diterima sama Wapres, ya kan? Udah nggak teroris, udah baik sekarang. Betul nggak? Itu contoh Ribi bin Amir zaman ini. Kenapa saya ceritain? Contoh yang tadi saya bilang, ini contoh orang merdeka. Kayak begitu tuh orang merdeka. Bangga dengan Islamnya. Apa sih yang bikin Afghanistan Taliban sebegitu kuatnya? Mereka kuat karena mereka betul-betul menutup diri dari isme-isme lain. Sampai Taliban itu dulu anak perempuannya nggak boleh sekolah. Perempuan-perempuan Afgan dilarang sekolah. Amerika akan mendobrak itu. Dengan cara apa? Bikin gerakan kampanye sekolah bagi kaum wanita. Dibikin boneka namanya Malala Yousafzai. Seorang wanita belasan tahun mengkampanyekan agar wanita Afgan pergi ke sekolah. Tuh wanita diapain? Ditembak sama Taliban, tapi nggak meninggal. Akhirnya dapat suaka di Amerika, dapat Nobel. Perjuangan kesetaraan wanita di Afgan. Taliban masa bodoh, mau setara kayak mau kagak. Apa tuh? Kenapa Taliban larang wanitanya pergi ke sekolah? Karena sekolah-sekolahnya diracuni kurikulum sekuler. Taliban sadar. Ya, dari dulu Rasulullah bilang dulu kaum Yahudi itu rusak. Yang pertama kali rusak dari kaum Yahudi siapanya? Wanitanya. Pernah dengar kita hadisnya ya? Kemudian ulama zaman sekarang, Profesor Dr. Muhammad Qutub rahimahullah, guru besar pendidikan Islam di Universitas King Abdul Aziz, pernah bilang, Yahudi kalau ingin merusak umat ini, yang pertama kali dirusak adalah kaum wanitanya. Makanya diproteksi betul wanita Afgan itu sama Taliban. Kenapa? Masa depan generasinya ada di kaum wanitanya. Akhirnya dibikin sekolah sendiri, khusus sekolah Taliban, khusus wanita.
Bisa dibayangkan nggak? Perang 2001. Artinya bayi yang lahir tahun itu sekarang umurnya udah berapa ya? 18 tahun. Jadi generasi baru angkat senjata, betul nggak? Iya kan? Dia jaga itu, jangan sampai rusak. Karena kalau wanitanya waktu itu, nah program musuh rusak kaum wanitanya, selesai. Itu salah satu. Kalau saya ceritain panjang, tak jadi kajian satu sesi sendiri deh. Saya soalnya ngikutin betul sejarah soal Taliban. Ini contoh aja bahwa zaman ini ada orang yang merdeka, dan itu ditempuh bukan dengan apa?